Shalom GKI Jatinegara yang dikasihi Tuhan, dengan seluruh jemaat, hamba Tuhan, dan juga tentunya juga rekan-rekan majelis penatua yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Sekar Semakin Dekat dengan Kristus dalam suasana masih perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia. Ada aksesori merah putih, ini adalah ikat kepala dari Bali sewaktu saya pergi ke Bali. Dan tentu ini adalah baju nasional bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan. Hari ini kita akan belajar tentang gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur ke-133. Demikian bunyi firman Allah. Sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pada ayat yang ketiga dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa keluarga kami mau bertumbuh dan gereja kami juga mau bertumbuh. Dan hubungan keluarga dengan gereja adalah sebuah hubungan yang sangat dekat. Karena gereja yang bertumbuh adalah gereja dari kumpulan-kumpulan keluarga yang bertumbuh di dalam iman percaya dan dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Gereja yang bertumbuh, siapa yang tidak ingin gereja itu bertumbuh? Namun ada banyak gereja salah di dalam melakukan pola bertumbuh yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Salah satu unsur di mana berkat Allah dikatakan akan turun, memerintahkan berkat itu akan hadir dan kehidupan untuk selama-lamanya buat keluarga termasuk buat gereja. Hanya ada satu kata, yaitu rukun. Sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak dari kepala Harun meleleh ke janggutnya, ke leher jubahnya, sampai ke seluruh tubuhnya. Dan seperti embun di gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Maka kerukunan, bagaimana supaya hidup itu rukun? Hanya ada satu suara yang kita perlu dengar, yaitu suara Allah, yaitu suara firman Tuhan yang kita dengar. Tatkala kita dengar hanya satu suara, satu komando, satu raja yang kita sembah, yaitu Tuhan, maka akan aman gereja. Rumah tangga akan aman, negara juga akan aman. Tatkala semuanya tunduk kepada Allah, bukan memaksakan kehendak pribadi, bukan memaksakan keinginan pribadi, namun kehendak Tuhan di atas segala-galanya, maka akan rukun. Kalau keluarga dan gereja, termasuk gereja, masing-masing mempertahankan suaranya, apa yang terjadi? Keributan, percekcokan, lalu blok-blokan, ada blok kutub-kutuban, kutub utara, kutub selatan, blok timur atau blok barat. Maka di sana terjadi perpecahan. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengar hanya satu suara, yaitu Tuhan. Dan kita hanya mengandalkan satu, bukan mengandalkan kekuatan diri, bukan mengandalkan kemampuan diri, kepandaian diri, tapi hanya mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan dimuliakan, gereja kita akan bertumbuh. Kita akan dengarkan sebuah pujian. Andalkan Dia, bukan andalkan kita, bukan andalkan suara kita. Mari andalkan Dia, bersandar dan percaya kepada Dia. Kekuatan diberikan kepadamu selalu. Kau akan melangkah berjalan tegap menuju kepada kemenangan. Kita akan dengarkan sebuah pujian dengan judul Andalkan Dia. Sebuah pujian, andalkan Dia di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Hanya Tuhan yang memampukan kita untuk melewati setiap persoalan hidup yang ada. Kita tetap bersabar dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Yuk!
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa agar Tuhan sungguh boleh memberkati gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh, tidak hanya bertambah. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kerukunan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita rukun, Tuhan akan mengirimkan berkat. Kita berdoa kerukunan antar hamba Tuhan, penatua, majelis, jemaat, juga dari keluarga-keluarga yang rukun. Kita berdoa satu pokok doa agar Tuhan memberikan kerukunan untuk kita semua. Kita akan hening dalam 30 detik, kemudian saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa yang di dalam surga, Tuhan berikanlah kerukunan kepada gereja kami, dari mulai para hamba Tuhan, kemudian penatua majelis, dan juga berdoa untuk kebutuhan gereja kami, untuk seorang pendeta, seorang gembala yang akan hadir mengembalakan gereja kami, GKI Jatinegara, dan akan boleh menjadi saluran Tuhan untuk menciptakan kerukunan di dalam gereja kami. Biarlah kami boleh bergandengan tangan seperti lagu yang kami dengar dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Berikan kerukunan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk kerukunan daripada jemaat. Jemaat itu di kalangan di atas pemimpin, ada pengurus, ada bidang-bidang tertentu, ada paduan suara, ada bidang ibadah, ada komisi-komisi yang berbeda satu dengan yang lain, dari komisi anak sampai komisi lansia. Semuanya di hadapan Tuhan adalah sama. Biar kita boleh saling menghargai dalam keberbedaan usia. Kita saling menghargai dalam keberbedaan pendidikan. Kita saling menghargai di dalam keberbedaan, katakanlah, budaya dan kebiasaan. Dan kita hanya akan mengadopsi satu kebiasaan Tuhan yang menjadi kebiasaan kita, yaitu satu kebenaran Tuhan yang menjadi kebenaran yang kita lakukan. Kita berdoa untuk kerukunan seluruh jemaat di seluruh aspeknya, komisi-komisi, bidang-bidang. Mari kita akan berdoa 30 detik untuk hening mendoakan, kemudian saya akan melanjutkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, berikanlah kepada kami kerukunan di seluruh kalangan jemaat yang sangat ragam, ragam ekonomi, ragam latar belakang, ragam kebiasaan, ragam juga komisi dari usia sekolah minggu sampai kepada lansia. Kami belajar menghargai dan kami hanya dengar satu suara, yaitu Tuhan, dan tunduk kepada Engkau di atas segala-galanya. Maka kerukunan akan terjadi dan gereja kami juga akan bertumbuh, karena jemaat dengan seluruh unsurnya mereka bisa rukun hidup dan memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk kerukunan daripada negara Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku, berbagai katakanlah bahasa, adat, budaya, dan agama. Biarlah kebinekaan ini menjadi sebuah keindahan dan bukan sebuah keributan. Karena kita bersyukur dasar daripada negara kita itu dimulai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mendengar suara Tuhan, mematuhi apa yang Tuhan inginkan buat bangsa kita. Kita berdoa buat dari pemerintah sampai kepada yang paling bawah, seluruh unsur masyarakat. Untuk hal ini saya akan memimpin di dalam doa dan saya akan menutup dalam doa berkat. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba berdoa buat bangsa kami, dari presiden, jajaran aparat pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, DPR, MPR,
eksekutif, dan seluruh bidang-bidang terkait. Satukan kami Tuhan untuk taat kepada Engkau, karena negara kami didasarkan, dialaskan kepada ketuhanan. Kami mempercayai Allah, mendengarkan suara Tuhan. Seluruh problem yang terjadi di bangsa kami ya Tuhan, pandemik, Engkau Tuhan selesaikan. Ekonomi Engkau Tuhan tingkatkan. Masyarakat yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Dan rukunkan kami, sehingga negara kami menjadi negara yang kuat karena mengandalkan Engkau di dalam bernegara dan berbangsa satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pokok doa ini, dan mohon berkat-Mu kepada setiap jemaat yang ikutin dalam sekar semakin dekat dengan Kristus. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Kita akan berdoa, kita akan terus berjuang agar keluarga bertumbuh dan gereja bertumbuh. Amin.